Yes people, what is going on? Balik lagi dengan Widi Sasongko di Fans Channel Manchester United. Setelah kekalahan di Etihad Stadium melawan Manchester City, kekalahan 3-1, Erik ten Hag menghadapi konsekuensi yang sangat pelik. Apa itu? Simak berikut ini. Oke, teman-teman, Erik ten Hag dikabarkan oleh sumber yang valid dari Manchester United, dan berita ini dikabarkan oleh The United Stands melalui Mark Goldbridge. Dia mengatakan ini adalah source A source, sumber terpercaya bahwa Ineos, Jim Ratcliffe itu memberikan ultimatum kepada Erik ten Hag, yaitu adalah 3 pertandingan ke depan, 2 pertandingan di Premier League dan juga 1 pertandingan di FA Cup itu wajib dimenangkan. Kalau tidak, Erik ten Hag bakalan menghadapi konsekuensi, yaitu tidak akan survive sampai dengan akhir musim ini. Berita ini awalnya menurut gua sesuatu hal yang sedikit tidak masuk akal ketika ada di kalkulasi secara finansial. Karena apa? Erik ten Hag, jika dia diberhentikan, maka Manchester United akan menanggung gaji sisa kontraknya adalah 10 juta pounds. Dan itu berarti adalah kehilangan juga bagi Manchester United di sisi financial. Dan ini Manchester United dalam 3 bulan terakhir ini ingin membangun Manchester United, membeli pemain-pemain dan juga menjual pemain dengan budget yang sangat ketat. Dan apabila Erik ten Hag diberhentikan, maka yang terjadi menurut gua ini adalah sesuatu yang jatuhnya nanti lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Yang pertama, ketika kamu nanti memecat Erik ten Hag setelah 3 pertandingan melawan Everton dan di FA Cup quarter final melawan Liverpool, dan setelah itu kalau nggak salah Brentford Jika Manchester United memecat Erik ten Hag, kemudian digantikan oleh interim, kemudian pelatih baru masuk di musim panas, kemungkinan antara De Zerbi, karena hubungan De Zerbi dengan Dan Ashworth di masa lampau ketika menangani Brighton Hove Albion itu bisa terjadi, atau mungkin Thomas Tuchel. Nah, yang terjadi adalah yang pertama, 10 juta harus dibayar kepada Erik ten Hag. Dia juga harus mengontrak pelatih baru dengan gaji yang baru, sekitar 20 juta per musim. Kemudian pelatih baru ini juga akan melakukan sesuai instruksi dari Ineos dan juga mempunyai pandangan tersendiri terhadap skuad yang dipunya oleh Manchester United, karena mereka tidak akan dijual secara serta-merta. Karena biasanya pemain Manchester United ketika pelatihnya sudah dipecat dan ditangani oleh interim, mereka biasanya bermain sangat baik, karena ini adalah player power, Jadi ketika pemain-pemain ini menunjukkan kualitasnya, pemain seperti Anthony Martial, Lindelof, dan juga beberapa pemain lainnya seperti Marcus Rashford atau mungkin juga Anthony, kemudian mereka bermain dengan baik sampai dengan akhir musim dan mungkin target 4 besar tercapai, bisa jadi pelatih baru yang akan masuk akan berpikir ulang untuk menjual pemain-pemain yang harusnya ini sudah bisa dijual. Kita udah gak butuh lagi Lindelof, usianya udah lewat. Kemudian kita juga harus menjual pemain seperti Harry Maguire, usianya juga udah lewat, udah 30 plus. Bahkan kalau pingin kita kejam lagi kita jual Rafael Varane, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Anthony, dan juga mungkin Marcus Rashford, karena mereka bisa mendatangkan banyak uang. Bahkan Casemiro. Dan yang terjadi apa? Ketika pemain-pemain ini menunjukkan kualitasnya dan akhirnya pelatih baru tidak, ini era baru gue,
Dan saya ingin melihat kemampuan kalian ya di musim ini. Berarti Deadwood ini nggak akan dijual kemana-mana, men. Mereka akan dipercaya kembali. Dan mereka akan menunjukkan prestasinya di 2024-2025. Mungkin meraih trofi, entah trofi Piala Kebo atau FA Cup. Kemudian di tahun musim 2025-2026 mereka akan gembos lagi dan pelatih ini akan terancam dipecat lagi. Dan siklus ini harus dipelajari oleh Ineos dan juga Jim Ratcliffe, bahwa siklus ini tidak bisa terulang. Jadi apabila kabar ini benar bahwa Erik ten Hag 3 pertandingan lagi kesempatan terakhir bagi dia dan dia gagal memenuhinya, karena dia wajib menang 3-3-nya ya, karena nggak mudah melawan Liverpool di FA Cup, karena Liverpool punya ambisi memberikan yang terbaik ketika Jurgen Klopp akan pergi. Dan apabila dari 3 pertandingan ini hanya menang 1 atau 2, otomatis Erik ten Hag ya udah selesai. Karena apa? Apabila MU tergelincir lagi poinnya, akan sangat susah untuk mencapai top 4. Dan apabila MU kalah di FA Cup, maka MU juga akan sudah selesai musim ini tanpa trofi. Karena FA Cup adalah satu-satunya trofi yang masih bisa diperebutkan. Jadi gimana menurut kamu teman-teman? Apakah kalian setuju Erik ten Hag out? Atau kalian tidak setuju dengan Erik ten Hag out? Tulis komen kalian di kolom komentar berikut ini. Terima kasih sudah nonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya Widya Sasongko undur diri. Salam sepak bola.